Halo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramanto di channel Audibal, Audi diskusi bola abal-abal. Setelah huru-hara dan juga berbagai cerita, talk show, interview terkait pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta jajarannya, yaitu Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat sebagai asisten. Dan di salah satu statement Patrick Kluivert, dia udah menyatakan bahwa dia mau main dengan formasi 4-3-3 dan menyerang. Jadi 4-3-3 dan menyerang, bukan 4-3-3 tapi bertahan. 4-3-3 tapi nyerang. Nah, bagaimanakah susunan pemain timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert dengan formasi 4-3-3 serta variasi-variasinya? Gua akan bahas dalam video kali ini dalam sesi BT, Baca Taktik. So, langsung aja kita ke share screen. Let's go! Oke, ini dia formasi 4-3-3 sesuai dengan yang dibahas sama Patrick Kluivert dengan prediksi susunan pemain versi gua. Oke. Di sini di formasi 4-3-3 tentunya kiper adalah Martin Pas, dan untuk susunan 4 back-nya kita akan main dengan 4 back nih, bukan dengan 3 back lagi. Oke. Tapi 4 back ini sebenarnya di atas kertas aja, bisa main 4 back beneran, tapi nanti dalam aplikasinya bisa aja kita main 3 back. Kenapa enggak, ya kan? Itu untuk variasi. Tapi untuk susunan 4 back ini, untuk backup Jayces nggak tergantikan, tapi pasangannya adalah Mes Hilgers, bukan Rizky Ridho. Gue suka dengan Rizky Ridho, gue suka banget sama cara mainnya. Dia menjadi salah satu pemain timnas Indonesia favorit gue saat ini. Cuma nih, ini bukannya gue mau mendiskreditkan Rizky Ridho ya. Dia memang bagus dan hebat itu. Cuma kalau kita bandingin dengan Mes Hilgers, dengan pengalaman dia main di Twente, dia menjadi pemain inti, dia main di Liga Eropa, lawan tim-tim kuat, dan juga udah dibina di tempat dengan sepak bola Belanda, dan main di tim utama secara reguler pula di Twente, jelas Mes Hilgers ya. Jadi mohon maaf nih Rizky Ridho ya, tapi kalau gue harus milih antara Rizky Ridho atau Mes Hilgers, tentu gue akan milih Mes Hilgers, oke? Tapi kalau misalkan Mes Hilgers ternyata performanya kurang oke, atau mungkin dia masih belum membangun chemistry dengan Jayces, mungkin bisa dibalikin Rizky Ridho nih main di sini ya. Tapi untuk saat ini gue stick dengan Mes Hilgers, oke? Di bek kanan Kevin Dix, oke, ini sekali lagi juga mohon maaf ya buat Sandy Walsh ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Sandy Walsh dan juga Kevin Dix, jelas kita akan pilih Kevin Dix. Ya, Kevin Dix dengan dia udah ngeliatin meskipun main sebentar atau waktu lawan Jepang yang namanya Kaoru Mitoma, bintangnya Brighton, top skor pemain Jepang di English Premier League ya, di Premier League. Dia berkutik sama sekali di hadapan Kevin Dix ya. Kevin Dix ini bukan pemain ece-ece, pemain Copenhagen yang kabarnya bakalan gabung sama Borussia Mönchengladbach. Ini sedikit intermezzo aja ya, jadi gue tuh sebenarnya membayangkan Kevin Dix ini setelah kontrak habis di Copenhagen kemana ya? Kayaknya bagus ke Bundesliga deh, dan kayaknya klub yang cocok tuh Borussia Mönchengladbach gitu. Entah kenapa gitu loh, kebayang aja gitu Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach, beneran ternyata. Tapi kita lihat nanti ya, konfirmasi kayak gimana, apakah Dix bener ke Borussia Mönchengladbach. Tapi anyway, untuk sektor bek kanan gue akan pilih Kevin Dix untuk segi bertahannya, segi menyerangnya, pengalamannya, apalagi dia menghadapi banyak banget ya penyerang-penyerang yang top selama main di Copenhagen, apalagi waktu main di Champions League juga, ya tentu Kevin Dix. Back kiri, Calvin Verdong, ini nggak bisa diganggu-gugat ya kalau Calvin Verdong, kecuali dia cedera. Nah, di tengah ini nih yang menarik nih ya, jadi kan Patrick Kluivert dan juga Pak Erick Thohir itu mention soal Jero Riedewald ya. Jero Riedewald yang proses naturalisasinya sedang berlangsung ya, dan diusahakan untuk tampil lawan Australia. Nah, kalau Jero Riedewald ini bisa tampil lawan Australia, udah dinaturalisasi dan dia fit karena dia cedera nih. Dan dia fit. Tentunya gue akan memilih dia untuk mengisi posisi DM ya. Karena gue lihat Jero Riedewald main di Crystal Palace, gue lihat ya, dia cukup bagus dalam kontrol bolanya, fisiknya juga oke, dia punya speed, dia naik turunnya tuh cepet gitu. Jadi tipikal kayak Ryan Gravenberch-nya Liverpool lah. Nah, itu Jero Riedewald tuh. Kalau kayak gini, Tom Haye ini bisa lebih
lebih fokus untuk mengkreasikan serangan. Jadi dia nggak perlu repot untuk gimana ya, untuk bertanggung jawab juga atas pertahanan di lini tengah gitu kan. Oke, dia memang juga menjadi palang pintu di lini tengah, tapi Tom Haya dengan segala kreativitasnya akan lebih baik kalau dia fokus untuk membangun serangan barengan sama Marcelino. Nah, Marcelino ini ditaruh sini, tapi nanti dulu akan gue jelaskan, dia secara di atas ke atas memang taruh di gelandang sentral bagian kanan, tapi nanti pada praktiknya juga bisa main sebagai gelandang serang belakang striker. Nah, di 3 depan ini, ya mungkin agak mengejutkan ya bahwa gue memilih Egy. Gue milih Egy Maulana Fikri ketimbang Rafael Struijk. Karena Egy ini secara performa dia lagi on fire ya di Liga 1. Kemudian kita udah sering banget lihat Rafael Struijk. Dia tuh anak emasnya Sintayong kan. Tapi sayangnya di tangan PT Kluivert, gue rasa dia bukan jadi anak emas lagi. Dan kita udah sering lihat Rafael Struijk ini apa ya? Secara permainan dia tuh masih terlalu raw, masih terlalu belum matang lah gitu kan. Kehilangan bola, pengambilan keputusannya salah. Dia sering denying aliran bola gitu kan. Dan sering kehilangan bola juga gitu. Jadi gue mungkin lebih milih Egy ya. Egy ini bisa menawarkan kecepatan, dia bisa melebar ke kiri, dia bisa menusuk ke tengah, ya kan? Dan dia cukup kreatif juga, punya visi permainan juga. Jadi gue rasa untuk skema-skema serangan balik nih ya, kalau mau dipimpin sama penyerang yang cepat ya Egy salah satunya. Kemudian di kanan ini kita coba layak memberikan kesempatan pada Eliano Reinders ya. Eliano Reinders ini mulai bermain secara reguler di PSV Zwolle. Jadi kita lihat nih Eliano yang terus digaungkan ya karena dia nggak dikasih kesempatan sama Sintayong. Tapi nggak ada salahnya dia dikasih kesempatan untuk mengisi starter ya, terutama di lawan Australia sama Bahrain. Nah untuk depannya ini Ole Roman ini udah tinggal sebentar lagi ya, kayaknya memang udah benar-benar jadi banget. Bela timnas Indonesia, dia baru pindah ke Oxford dari FC Utrecht. Tapi dia belum main secara reguler sih di Oxford. Cuma maksudnya Ole Roman ini tetap aja dia dengan segala pengalamannya ditempa juga di Belanda, di sepak bola Belanda, sepak bola Eropa. Tentunya ya kita mengharapkan dia hadir untuk memberikan daya gedor di lini depan ya. Tapi ingat-ingat ya, Ole Roman ini pada dasarnya dia bukan striker murni nomor 9. Dia bukan tipikal Ruud van Nistelrooy, bukan tipikal Ronaldo Fenomeno, Ronaldo Nazario, atau kalau sekarang siapa ya? Dia bukan tipikal Haaland, ya. Dia juga bukan tipikal Harry Kane, ya. Dia tuh lebih ke dia bisa main ke belakang gitu, nomor 10. Dia juga bisa main lebar, tapi memang dia bisa nempatin striker gitu kan. Cuma kalau dia bilang dia ini bisa cetak 2 digit gol tiap musim buat klubnya, kayaknya enggak kan. Jadi tapi ini suatu keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena Ole Roman ini bisa gonta-ganti nantinya nih. Dia bisa bertukar-tukar posisi, dia bisa lebih mobile, dan ini akan membuat lawan tuh bingung sama pergerakannya Ole Roman ini. Nah, untuk skema permainan ya, kan di atas kertas 4-3-3 ya. Tapi pada praktiknya ini bisa berubah jadi 4-2-3-1. Kayak gini, ya, 4-2-3-1. Tuh. Ya, Marcelino jadi ke belakang striker. Kemudian sisi bagian tengah ini dipegang sama Jairo Riedwald, sedangkan Tom Haya lebih jemput bola, create peluang, kasih kirim umpan. Pokoknya dia dengan segala kreativitasnya lebih berkonsentrasi untuk membangun serangan. Ya, kemudian Egy bisa ngelebar, Eliano bisa ngelebar, ya kan, dibantu pakai Vindix ke depan, Calvin Verdong juga, atau Egy bisa lebih nusuk ke dalam, Calvin Verdong yang lebih ngelebar, ya, terus garis defense juga bisa lebih tinggi, ya kan. Nah, ini kalau kayak gini kan, kita bisa lebih menguasai lini tengah, ya, dan lebih bermain menyerang, menekan Australia yang tipikalnya tuh sekarang Australia kan lebih ngandalin fisik ya, kalau gue lihat ya, apalagi Bahrain ya. Jadi untuk line up kayak gini bisa 4-2-3-1, tapi kembali lagi tadi gue bilang kan, di atas kertas kita boleh aja main 4-3-3 atau pakai 4-2-3-1 dengan 4 back. Tapi kita juga bisa main dengan 3 back. Kenapa? Karena Kevin Dix ini bisa jadi center back. Dia juga bisa jadi defensive midfield. So, ini akan lebih fleksibel dengan menggunakan sistemnya modelan kayak Chelsea. 3-2-5-5 gitu kan. Anyway, kemarin kan si Calvin Verdong kalau nggak salah main jadi nomor 10. Ini bisa alternatif ya. Jadi karena Kevin Dix ini bisa bermain sebagai center back,
ya dia bisa ditaruh di sini ya, di back bagian kanan, Max Hilgers di back bagian kiri, Calvin Verdong jadi inverted fullback, dan Jay Itzes di tengah ya. Jadi ini 3-2-4-1 bisa, atau kita menggunakan kayak sistemnya Chelsea 3-2-3-2 ya, kayak begini nih. Marcelino maju ke depan barengan sama Ole Romani. Karena kita ngeliat waktu di lawan Arab Saudi, Marcelino jauh lebih advance ke depan kan. Kayak gitu. Ini kita bisa aja gunakan ini ya. Dan Calvin Verdong mungkin akan bisa lebih maju. Dia meringankan bebannya Tom Hai, tapi dia juga bisa mengcover Jairo ya. Kemudian jadinya ya mungkin 3-1-2-4 gitu loh. Ini kan bisa variasi ya. Jadi meskipun di atas kertas kita main 4-3-3, tapi kita juga bisa main dengan 3 back. Karena komposisinya juga mendukung, memadai. Kevin Dix bisa main sebagai center back. Oke, nah kita kembali ke 4 back. Nah, ini kalau misalkan terjadi sesuatu ya kan misalkan Max Hilgers cedera atau kayak gimana, atau misalkan Jairo ini belum rampung lah naturalisasinya, ya kita bisa pakai alternatif dengan memasang si Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner bisa taruh sini. Kemudian untuk alternatif di belakang, Max Hilgers bisa diganti ya tadi sama Rizky Rido. Ya, ini untuk alternatif. Calvin Verdong mungkin kita bisa, misalkan mandek itu serangan dari dia, kita bisa ganti dengan Pratama Arhan atau Shane Pratama, atau Shane Patinama. Kemudian untuk bagian kirinya ini ya oke. Egy bisa misalkan kurang berjalan dengan baik, kita bisa ganti dia dengan Rafael Strike. Di kanan ini ya kita bisa ganti mungkin ya Eliano, mungkin kurang berjalan dengan baik atau dia kehabisan stamina pakai gimana, kita bisa ganti Eliano, atau kalau gue bilang ya Witan. Ini kan kalau lawan Arab Saudi, lawan Australia karena si itu nggak ada kan, Ragnar kan. Tapi kalau ada Ragnar, ya kan, Eliano ini gantinya ya Ragnar. Atau Ragnar yang main duluan, Eliano penggantinya gitu. Karena Ragnar bisa taruh di mana-mana kan, di kanan bisa, di kiri bisa, di tengah bisa gitu kan. Lebih fleksibel. Dan untuk Ole Romani, pelapisnya kalau menurut gua sih ya, karena ini bagian striker ya, nggak ada salahnya untuk memberikan kesempatan pada Sananta. Ya, gue sebenarnya suka dengan gaya permainan Sananta karena dia bisa hold the ball. Dia secara fisik tuh kuat, lumayan tinggi juga. Dia bisa hold the ball, membuka ruang di depan sehingga Marcelino ini bisa masuk ke dalam gitu loh. Atau Tom Hai bisa masuk ke dalam, atau bahkan pemain sayapnya. Pokoknya Sananta itu termasuk striker yang tipikal ball keeping, punya keunggulan dalam ball keeping gitu. Kalau gue lihat waktu main Piala Asia U23 ataupun sebagian dari kualifikasi Piala Dunia kan dia juga main kan ya beberapa kali. Itu gue ngeliat Sananta tuh untuk keep the bola bagus dan dia memang tipikal striker nomor 9. Jadi seperti ini untuk susunan pemain timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Silakan kalau lo mungkin punya pendapat lain tentang line up-nya timnas Indonesia, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Mau menghujat juga boleh, silakan. Kita open diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo ya, ke WhatsApp, Telegram, Line, Instagram, X, Facebook, dan lain sebagainya. Pokoknya silakan sebar video ini, kita saling berbagi opini aja mengenai line up terbaik timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Darwantio, ciao ciao.